Tahukah kamu bahwa Ya'juj Ma'juj bukanlah makhluk mitos? Dan ternyata ia memiliki bentuk yang menyerupai manusia. Dalam Islam, disebutkan juga bahwa salah satu tanda akhir zaman ataupun tanda kiamat adalah dengan datangnya Ya'juj Ma'juj. Terdapat banyak keterangan yang kemudian bertebaran tentang hal ini. Salah satunya adalah terkait sosoknya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang Ya'juj Ma'juj, mulai dari pengertian hingga ciri-cirinya. Jadi tonton sampai habis video ini ya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Ya'juj Ma'juj adalah sebutan untuk kaum keturunan Nabi Adam alaihi salam yang kemudian menjadi salah satu pertanda datangnya hari kiamat. Pada umumnya, mereka digambarkan sebagai kaum yang gemar membuat kerusakan di muka bumi. Tak ada yang dapat menghalangi kedatangannya, kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam suatu riwayat bahwa Ya'juj Ma'juj ialah keturunan Yafits putra Nuh. Mereka kemudian tidak tinggal di alam gaib seperti halnya malaikat dan jin. Sosok Ya'juj Ma'juj tak digambarkan secara gamblang di dalam Al-Quran. Sebagian ahli tafsir kemudian menggambarkan Ya'juj Ma'juj sebagai simbol dari perangai-perangai manusia yang buruk. Meski demikian, kedatangan Ya'juj Ma'juj adalah sesuatu yang pasti karena sosoknya sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Menurut para ulama, Ya'juj dan Ma'juj memiliki arti mengeras secara natural, serta mereka datang dengan cepat kemudian tergesa-gesa, kemudian membuat keadaan menjadi goncang hingga tak ada orang yang sanggup menghadapi mereka. Maka banyak orang yang harus lari dari mereka. Sifat mereka juga dikatakan sangat keras, kasar, pembunuh, sombong, biadab, suka merampok, gigih, senang berperang, merusak, dan memperkosa korbannya, serta mereka tak menyukai umat suatu bangsa selain dari diri mereka sendiri. Kesombongan ini kemudian digambarkan juga di dalam sebuah hadits Nabi Muhammad. Ketika mereka berhasil membunuh seluruh penduduk bumi, maka mereka juga melemparkan anak panah dan tombak ke atas awan. Mereka beranggapan bahwa mereka berhasil membunuh penduduk langit, yaitu para malaikat, karena anak panah dan tombak mereka kembali dengan berlumuran darah. Lalu, bagaimanakah sosok Ya'juj Ma'juj dalam Al-Quran dan hadis? Mengutip tafsir Al-Maraghi juz 16 oleh Ahmad Mustafa Al-Maraghi, secara fisik kaum Ya'juj Ma'juj ini berasal dari ras Turki serta Mongol. Ciri-cirinya ini dijelaskan dalam hadis Rasulullah berikut ini. Al-Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Harmalah bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kalian berkata tak ada musuh, sementara kalian juga senantiasa memerangi musuh, hingga datang Ya'juj dan Ma'juj yang bermuka lebah, bermata sipit, berambut pirang. Mereka kemudian datang dari setiap arah. Wajah-wajahnya serupa tameng-tameng yang telah dilapisi kulit." Hadis riwayat Ahmad. Tempat tinggal asli mereka berada di bagian utara benua Asia, tepatnya berada di negara Mongolia bagian timur Turkistan. Selain itu, mereka juga menetap di wilayah tersebut, serta tidak akan mampu keluar darinya, karena terdapat dinding Zulkarnain yang dipasang dengan kuat sejak bertahun-tahun lamanya. Mengenai dinding Zulkarnain, sesungguhnya telah terbuka pada zaman Nabi. Rasulullah bersabda, "Hari ini, dinding Ya'juj dan Ma'juj telah dibuka seperti ini." Lalu, ia melingkarkan ibu jari dengan jari telunjuk. Kemudian dengan terbukanya dinding tersebut, akan selalu bertambah, hingga akhirnya lenyap dan hancur pada hari kiamat nanti. Lalu, seperti apakah ciri-ciri Ya'juj dan Ma'juj itu? Dalam ajaran Islam, melansir dari buku Fitnah Dajjal dan Ya'juj dan Ma'juj, yang mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Ya'juj Ma'juj yang ditulis oleh Rilik Agus Saputro, Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia keturunan Nabi Adam alaihi salam yang tak jauh berbeda dengan manusia sekarang. Namun, yang membedakannya ada pada sifatnya yang jahat, serakah, suka menghasut, kejam, serta licik yang dimiliki kaum Ya'juj serta Ma'juj. Bahkan, disebut juga dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka kemudian termasuk ke dalam barisan-barisan pasukan penghuni neraka. Rasulullah bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Adam alaihi salam, "Keluarkanlah para pasukan penghuni neraka." Maka Nabi Adam kemudian bertanya, "Apakah itu pasukan penghuni neraka?" Allah Azza wa Jalla berfirman, "Mereka yang berasal dari setiap 1000 orang, 999 orang."
Kemudian kepada para sahabat ia bertanya, "Siapa yang satu ini, wahai Rasulullah?" Rasulullah kemudian menjawab, "Bergembiralah kamu, sesungguhnya penghuni neraka itu dari kalian satu serta dari Yajud dan Majud 1000. Hadis riwayat Bukhari. Kemunculan mereka kemudian turut berperan dalam menciptakan kekacauan serta kerusakan dengan takdir yang telah mereka tetapkan. Hal ini kemudian telah menjadi ciri khas mereka yang bahkan tak lagi memiliki waktu untuk beribadah. Selain itu, mereka juga digambarkan sebagai kaum yang menghabiskan banyak waktu untuk mengumpulkan kekayaan, merusak sumber daya alam, serta tak pandai dalam bersosialisasi, juga tidak pintar dalam ilmu pengetahuan. Saat melewati danau, airnya kemudian akan diminum hingga habis. Ketika bertemu manusia, ia juga kemudian turut membunuhnya. Ia tak akan merasa puas di dalam hal apapun. Tulis buku Fitnah Dajjal Yajud dan Majud yang mengungkap misteri kemunculan Dajjal dan Yajud Majud. Ahli tafsir Imam Ahmad kemudian memberikan berbagai gambaran mengenai kemunculan Yajud dan Majud sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Mereka juga akan turun dari gunung layaknya air bah yang mengalir dengan deras. Dari Muhammad bin Bashar, dari Ibnu Harmalah, dari ibunya ia kemudian mengatakan, Rasulullah pernah berkhutbah mengenai karakteristik yang dimiliki oleh kaum Yajud dan Majud. Beliau bersabda, "Kalian mengatakan tak memiliki musuh. Kalian tetap akan melawan musuh, sehingga keluar Yajud dan Majud yang bermuka lebah, bermata sipit, dan berkulit kuning, yang akan turun dari setiap perbukitan, seakan wajah mereka kemudian rata bagai permukaan palu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Ibnu Katsir juga menerangkan bahwa mereka adalah keturunan Adam dari keturunan Nuh, serta dari anak keturunan Yafits, yaitu nenek moyang bangsa Turki, yang diisolir oleh tembok ataupun benteng tinggi yang telah dibangun oleh Zulkarnain, Magog bin Yafid bin Nuh bin Lamik. Meskipun mereka berasal dari jenis manusia, tetapi mereka juga memiliki sifat khas yang berbeda dari manusia pada umumnya. Ciri utamanya diantaranya adalah perusak, serta jumlah mereka yang sangat besar, sehingga ketika mereka semua turun dari gunung, seakan-akan seperti air bah yang mengalir, tak pandai berbicara, dan tidak fasil, bermata kecil sipit. Ia juga berhidung kecil, lebar mukanya. Merah warna kulitnya, juga seakan-akan wajahnya seperti perisai serta sifat-sifat lain. Sebuah lukisan Iran kuno yang berasal dari abad ke-16, menggambarkan pembangunan sebuah tembok. Lukisan oleh Qasim dari abad ke-16 ini, kemudian diilustrasikan dari Al-Quran. Manusia membangun tembok dalam menghalangi serangan Yajud dan Majud. Raja Zulkarnain, dalam sebuah perjalanannya sampai di suatu tempat di antara dua gunung, dia juga menemukan suatu kaum yang tak dikenali bahasanya. Kaum itu juga mengatakan kepadanya bahwa terdapat bahaya mengancam mereka, yaitu dari Yajud dan Majud, serta mereka meminta untuk membangun tembok yang kemudian dapat melindungi mereka dari kejahatan Yajud dan Majud. Kemudian, Zulkarnain yang memenuhi permintaan mereka. Menurut Al-Quran, Yajud dan Majud diisolasi di antara dua gunung oleh para pasukan Zulkarnain beserta para kaum yang terpencil yang meminta bantuan kepadanya. Mereka juga meminta Zulkarnain untuk membangun dinding pembatas, supaya kedua suku ini tidak keluar dan membuat kekacauan kembali. Meski begitu, pada akhirnya mereka akan berhasil keluar dari dinding pembatas itu. Lalu, di manakah tembok itu berada? Menurut Al-Lajna'at Daimah, mereka ini tinggal di benua Asia bagian utara Cina. Sementara itu, menurut Syekh bin Baz, ia berkata mengenai lokasi Yajud Majud letaknya ada di arah timur dan mereka adalah bangsa Atur atau Mongol. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menuliskan bahwa di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km di sebelah tenggara Bukhara, terdapat celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya berada di jalur utama antara Turkestan ke India dengan koordinat 38 derajat utara dan 67 derajat selatan. Dalam bahasa Turki, tempat ini bernama Buzjol Hana, sedangkan orang Arab menyebutnya dengan nama Bab al-Hadid. Sementara itu, bangsa Persia menyebutnya Dar-i-Hani, dan Cina menamakannya Timenkuan, yang kesemuanya memiliki arti pintu gerbang besi. Demikian pembahasan tentang Yajud Majud, beserta dengan ciri-cirinya. Semoga semua pembahasan di atas bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semua. Wallahu alam. Terima kasih sudah menonton.
Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga kalian masuk surga.